Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salih Al-Fatur Rahman dari jurusan Teknik Fisika dengan NIM 11042030095. Saya akan menjelaskan materi dengan judul Micro Reaction Wheel untuk CubeSat. Jadi, CubeSat adalah salah satu jenis nanosatelit yang memiliki massa total antara 1 sampai 10 kg dan memiliki faktor bentuk 10 kali 10 kali 10 cm kubik yang disebut juga dengan 1U. Dalam beberapa tahun terakhir, CubeSat menjadi populer karena dia itu biaya pengembangan dan waktu produksinya itu rendah, sehingga mudah diproduksi untuk kayak kelompok riset selevel universitas. CubeSat juga berkontribusi sekitar 32% dalam jumlah nanosatelit yang mengorbit di orbit bumi saat ini. CubeSat memiliki beberapa subsistem di dalamnya, seperti Telemetry Tracking and Command atau TTC, lalu ada Onboard Computer atau singkatannya OBC, ada Electronic Power Subsystem atau EPS, dan ada ADCS atau Altitude Determination Control System. CubeSat membutuhkan bantuan untuk menempatkannya ke posisi tertentu saat sedang dioperasikan. Untuk melakukannya diperlukan yang namanya Active Altitude Control. Pilihan dari Active Altitude Controlnya ada magnetor curer, ada thruster, dan ada reaction wheel. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan penggunaan dari reaction wheel. Reaction wheel adalah reaction wheel itu yang paling ideal untuk misi CubeSat karena dia itu menghasilkan kontrol pergerakan yang lebih stabil dibandingkan magnetor curer, lebih ringan, dan memiliki masa pakai yang lebih lama daripada thruster. Lanjut ke slide selanjutnya. Terus ada micro reaction wheels. Micro reaction wheels adalah actuator yang aktif dan mengontrol pergerakan spacecraft atau nanosatelit pada posisi tertentu. Tujuannya untuk menggunakan torsi dari wheel untuk mengendalikan gerak rotasi dari satelit untuk menghadap ke beberapa aksis. Dia bekerja dengan perbedaan posisi satelit dari arah referensinya. Lalu nanti aktuatornya dia bakalan berotasi dengan menggunakan big rotation dan kecepatan torsi untuk kembali ke arah referensi. Micro reaction wheel terdiri dari 2-3 flywheel yang terpasang di brushless DC motor atau BLDC dan electronic wheel drive atau WDE. Dalam pergerakan satelit ada namanya 3 DOF atau Degrees of Freedom model gerakan, disebut free body. Jadi ini ada 3 aksis dari gyroskopnya, ada x-axis, y-axis, sama z-axis. Jadi tiap aksis dia bisa berotasi. Lanjutkan. Flywheel adalah alat yang digunakan untuk memutar bodi dari spacecraft. Atau dalam konteks pembahasan kali ini CubeSat-nya yang menuju angle posisi tertentu. Dalam desain flywheel, total dari momentum angularnya harus setengah dari sistem satelit. Hal ini diperlukan agar micro reaction wheel bisa bergerak dari kondisi statis menuju kondisi stabil. DC motor selection. DC motor selection adalah fase yang penting dalam menentukan performa micro reaction wheel. DC motor wheel memproduksi akselerasi angular di flywheel yang dapat menghasilkan torsi dan momentum angular yang dapat merubah orientasi dari spacecraft atau cube satellite.
Jadi ada banyak tipe DC motor dengan performanya masing-masing. Meskipun begitu, tidak semuanya cocok untuk pengaplikasian dari kontrol pergerakan CubeSat. DC motor terdiri dari dua tipe, yaitu brush dan yang brushless. Untuk DC motor brushless lebih mudah dikontrol dibandingkan yang berbasis brush motor, dari kecepatan sampai torsinya, dan juga lebih awet, lalu juga perputarannya lebih halus. Lalu brushless DC motor atau BLDC bekerja sebagai kecepatan putar dan generator yang akan dialirkan menuju flywheel dan bertujuan untuk mengubah posisi satelit. Terus ada electronic wheel drive. Electronic wheel drive adalah regulator kecepatan dari reaction wheel yang mengontrol jumlah arus yang masuk ke brushless DC motor atau BLDC. Electronic wheel drive atau WDE menghandle setiap motor yang terintegrasi dengan flywheel untuk satu aksis operasi kontrol, di mana akan ada 3 WDE yang beroperasi dalam satelit, disebut Three Axis Stabilization Operation. Lalu WDA menerima perintah dari OBDH atau Onboard Data Handling untuk melakukan operasi kontrol pergerakan dari satelit. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.